Halo Sobat Warung Sembako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Usaha Mandiri, di mana channel yang membahas tentang seputaran dunia warung sembako yang ada di masyarakat. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini atau dalam video ini saya akan sedikit berbagi tentang kunci sukses warung sembako kecil seperti saya ini. Jadi seperti apakah rahasia atau kunci suksesnya? Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kesuksesan dalam warung sembako bisa dilihat dengan jumlah barang dagangan, kekompletan barang dagangan, dan usahanya semakin besar. Tetapi setidaknya usaha warung sembako ini menjadikan usaha yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan bisa untuk menabung barang dan sisanya untuk menabung untuk kehidupan kita di masa depan. Jadi banyak kesuksesan itu diraih dengan kerja keras dan pantang menyerah. Sebagai usaha warung sembako tentunya pasti ingin semua merasakan kesuksesan dalam mengelola usaha warung sembakonya. Jadi menurut saya ada beberapa kunci atau rahasia kesuksesan warung sembako yang semua sebenarnya kita bisa lakukan agar kedepannya usaha warung sembako kita semakin maju dan semakin berkembang dalam waktu jangka panjang. Jadi ada beberapa rahasia-rahasia atau kunci kesuksesan yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya. Ya memang usaha saya ini tidak besar, tetapi usaha saya ini bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya setiap harinya dan sedikit-sedikit bisa untuk menambah barang dan tabungan saya untuk masa depan. Jadi beberapa tips dari saya ini mudah-mudahan dapat membantu Anda sekalian untuk mengelola warung sembakonya agar semakin maju dan semakin berkembang. Jadi yang pertama adalah menentukan harga jual yang terbaik. Nah, ini poin yang sangat penting bagi saya. Jadi di awal kita membuka usaha warung sembako, kita lebih mengutamakan keuntungan sedikit tapi perkalian yang banyak. Ya memang di saat awal itu pembelinya memang sedikit, tetapi dengan kita menerapkan harga yang murah di warung sembako kita, mudah-mudahan orang yang datang berkunjung berbelanja di tempat kita akan merekomendasikan harga atau barang dagangan kita dengan harga tersebut kepada orang lain, dan akhirnya orang lain itu akan datang berbelanja di tempat kita. Ya memang kesannya sederhana, tetapi orang Cina memakai trik ini untuk mengelola atau untuk berdagangnya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini warung kita atau toko kita dicap murah oleh para pelanggan-pelanggan kita atau orang-orang yang ada sekitar kita. Jadi kalau warung kita atau toko kita sudah dicap murah oleh lingkungan kita atau oleh pelanggan kita, otomatis barang dagangan itu akan mudah terjual dan akan mudah dibeli oleh para pelanggan-pelanggan kita. Jadi usahakan di saat awal kita membuka usaha warung sembako, jadilah warung kita dicap murah atau di-image murah oleh para pelanggan-pelanggan kita atau orang-orang yang ada di sekitar warung sembako kita. Yang kedua adalah barang yang komplit. Jadi saya sendiri sebelum saya membuka usaha warung sembako, saya lebih senang berbelanja di tempat toko atau warung yang dagangannya komplit. Jadi mencari ini ada, mencari itu ada, mencari produk ini ada, dan mencari produk itu ada. Jadi tidak usah perlu berbelanja di tempat lain, cukup di tempat ini atau di warung ini sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan yang kita cari untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi lengkapilah barang dagangan Anda
di saat awal-awal membuka usaha warung sembako Anda. Misalkan barang itu tidak ada orang yang ingin mencarinya, segeralah kita catat agar tidak lupa, dan keesokan harinya kita belanjakan ke pasar. Dan sediakan barang dari bentuk kecil sampai yang besar. Komplitkanlah barang Anda walaupun jumlahnya tidak banyak. Jadi misalkan produk ini ada 3 biji, produk B ada 3 biji, produk C 3 biji, dan seterusnya. Jadi usahakan dalam mengusaha warung sembako itu perbanyaklah barang atau varian barangnya. Jadi menurut saya hukum alam dari warung sembako, semakin banyak barang, semakin banyak omset atau penghasilan kita. Jadi usahakan komplitkanlah barang dagangan Anda walaupun cuma sedikit. Yang ketiga adalah mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya. Jadi poin 1 sudah berhasil, poin kedua sudah berhasil, tetapi kalau dalam kita mengelola keuangan tidak bisa, itu menurut saya percuma. Jadi perbaiki pembukuan Anda, keuangan Anda. Jadi jangan campurkan uang pribadi Anda dengan uang pendapatan di warung sembako Anda. Jadi seperti contoh saya ini, warung saya ini penghasilan satu-satunya dalam keluarga saya. Jadi sebisa mungkin saya hati-hati dalam menentukan atau mengeluarkan uang. Misalkan pendapatan saya sekitar 50.000, yaitu yang saya pakai untuk kebutuhan saya sehari-hari, jangan sampai melebihi dari apa yang kita dapatkan pada hari itu. Ya memang kebutuhan kita itu berbeda-beda, tetapi kalau kita prihatin, kalau kita tetap semangat, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan mudah-mudahan bisa terwujud. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha warung sembako kita menjadikan usaha yang maju dan sukses dalam waktu jangka panjang. Jadi perbaikilah keuangan Anda, jangan sampai boros. Jadi usahakan dahulukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Jadi menurut saya dahulukan apa yang kita butuhkan, tetapi jangan mendahulukan apa yang kita inginkan. Maksudkan arti dari perkataan saya ini, mudah-mudahan kalian bisa maksud sampai di sini. Terus yang keempat adalah konsisten dan disiplin. Jadi kalau satu sudah berhasil, kedua sudah berhasil, terus mengatur keuangan sudah berhasil, kita harus konsisten dan disiplin. Jadi jangan seenaknya sendiri, mentang-mentang usaha milik kita sendiri, kita adalah ownernya atau bosnya, kita bukanya semau kita sendiri. Jadi jadwalkanlah buka dan tutup usaha warung sembako kita ini. Seperti contoh saya membuka usaha warung sembako saya ini pada pukul 6 pagi dan menutupnya pada pukul 11 malam. Itu saya lakukan setiap hari. Entah itu kondisi terang, hujan, sepi, mau ramai, saya selalu membuka pagi jam 6 pagi dan tutupnya pada jam 11 malam. Jadi dengan demikian otomatis para pelanggan kita itu akan tahu, oh di sana sudah buka. Misalkan kalau kita hari ini jam 6 pagi dan besoknya buka jam 8 pagi karena capek, kita bukanya siang-siang aja, itu menurut saya salah. Jadi pelanggan kita akan kecewa apabila sudah direlakan datang untuk berbelanja di tempat kita, ternyata warung sembako kita masih tutup. Itu berlaku untuk usaha warung sembako dimanapun. Pasti yang berhasil atau yang sukses itu harus konsisten dan disiplin dalam waktu atau membuka usahanya. Jadi usahakan untuk Anda selalu konsisten dan disiplin dalam menjalankan usaha warung sembakonya. Yang kelima adalah melayani pelanggan kita dengan baik dan sopan. Jadi ingat, pembeli itu adalah raja. Jadi layanilah dengan sebaik-baiknya. Misalkan kita melayani orang itu baik apabila
berbelanjanya banyak, dan melayani kita buruk apabila berbelanjanya sedikit. Itu menurut saya salah. Jadi jangan bedakan mau dia belanja banyak, mau dia belanja sedikit. Itu kita harus bisa melayani mereka dengan baik dan benar. Jadi menurut saya melayani pelanggan itu sangat penting peranannya dalam mengelola usaha warung sembako. Jadi apabila poin 1 sampai ke 5 ini sudah Anda lakukan, mudah-mudahan usaha Anda semakin maju dan berkembang. Misalkan kalau di awal-awal kita membuka usaha warung sembako sudah menerapkan 5 kunci atau rahasia ini, mudah-mudahan ke depannya usaha kita semakin maju dan berkembang. Ini yang saya lakukan dalam usaha warung sembako saya ini. Ya alhamdulillah, walaupun hasilnya tidak banyak, tetapi dengan saya menerapkan atau kunci rahasia itu saya pakai, alhamdulillah usaha ini menjadikan usaha yang bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya setiap harinya. Jadi itulah kunci sukses usaha warung sembako kecil milik saya ini. Ya walaupun kesannya sederhana, tetapi alhamdulillah usaha saya ini bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya setiap harinya. Ya saya berdoa agar kedepannya usaha saya semakin berkembang dan semakin besar. Siapa sih yang tidak ingin usahanya semakin besar dan berkembang? Mudah-mudahan usaha saya ini menjadikan usaha maju dan usaha jangka panjang, dan menjadikan usaha kalian yang menonton video ini menjadi usaha yang maju dan juga berkembang. Itulah tadi beberapa kunci rahasia dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi manfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda sekalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.